Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini kita akan mereview materi yang kita pelajari selama matkul akuntansi lanjutan 1 untuk pertemuan UAS. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi foreign exchange, di mana soalnya sudah terpampang di sisi kanan layar teman-teman. Di sini ada PT Pauline, di mana PT Pauline ini merupakan perusahaan yang didirikan sejak tahun 2019. Nah, karena PT ini mengalami kemajuan, maka pada tahun 2020 PT Pauline ini melakukan ekspansi dengan melakukan perdagangan internasional. Nah, si PT Pauline ini melakukan ekspansinya dengan melakukan kegiatan ekspor-impor dengan 3 negara, yaitu ada Thailand, Malaysia, dan Singapura. Fluktuasi menyebabkan si PT Pauline ini menggunakan forward contract dengan exchange dealer untuk beberapa mata uang seperti Malaysia Ringgit dan Singapura Dolar. Lalu sistem pencatatan PT Pauline ini adalah periodik dan tanggal tutup bukunya adalah 31 Desember 2020. Nah, di sini sudah terpampang transaksinya dan teman-teman seperti biasa diminta untuk membuat jurnal transaksi dan penyesuaian terkait transaksi-transaksi yang ada dari tanggal-tanggal ini. Oke, saya langsung mulai aja pembahasan soalnya. Pertama-tama kita mulai dari tanggal 2 Desember 2020. Nah, di sini dia bilang di tanggal 2 Desember ini si PT Pauline itu melakukan ekspor ya. Ekspor kepada PT Yolanyol, di mana PT ini terdapat di Thailand. Nilai transaksinya sebesar 1.500 baht dan si PT Yolanyol ini bersepakat membayar 22 hari sejak tanggal transaksi. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat dari keterangan di soalnya, si PT Pauline ini tidak melakukan forward contract terkait dengan mata uang baht atau Thailand baht. Maka kita hanya perlu buat satu jurnal saja nih untuk transaksi ekspor ini, di mana jurnalnya ya AR pada sales revenue. Oke. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya adalah teman-teman di sini sudah saya lampirkan untuk tabel rate-nya ya. Untuk tabel rate-nya sudah saya lampirkan. Di mana karena di sini dia tidak melakukan forward, maka kita hanya perlu melihat spot rate per tanggal 2 Desember saja. Jadi kita lihatnya yang ini aja nih, per tanggal 2 Desember. Nah, spot rate per 2 Desember itu adalah sebesar 466,85. Maka 466,85 ini akan teman-teman kalikan dengan nilai transaksinya, yaitu sebesar 1.500 baht. Berarti 1.500 itu teman-teman kalikan dengan 466,85. Lalu untuk nilai sales revenue ini tinggal mengikuti nilainya sebesar 700.275.000. Jangan lupa karena ini soalnya dikasih tahu keterangan pembayaran ya, dia bilang pembayaran dilakukan 22 hari sejak tanggal transaksi. Berarti 2 Desember ditambah dengan 22 hari berarti dia bakal bayar tanggal 24 Desember 2020. Lanjut kita ke transaksi berikutnya. Transaksi tanggal 10 Desember. Di tanggal 10 Desember, ya, si PT Pauline melakukan impor dari PT Marcela, di mana PT ini terdapat di Malaysia, dan total fakturnya adalah sebesar 275.000 ringgit. Lalu si PT Pauline berjanji melunasi pembayarannya pada tanggal 5 Januari 2021. Jadi, kita lihat di sini transaksinya menggunakan Malaysia Ringgit ya. Malaysia Ringgit, kalau teman-teman baca soalnya yang sudah saya tanda di warna abu-abu ini, dia menggunakan mata uang yang Malaysia Ringgit, di mana Malaysia Ringgit ini ada forward contract-nya. Maka kita bakal buat dua jurnal. Jurnal pertama adalah kita akan akui dulu nih pembeliannya ya. Jurnalnya adalah purchase pada accounts payable. Oke, purchase pada accounts payable. Kemudian jurnal kedua adalah teman-teman akan mengakui nih transaksi terkait dengan forward dari si purchase-nya ini. Nah, untuk jurnalnya kita lihat dulu untuk alur transaksi impor. Di mana kalau impor ini kita bakal tukar dulu nih ya, kita bakal tukar dulu rupiah ke Malaysia Ringgit. Maka di sebelah kredit itu ada RP payable to exchange dealer kalau teman-teman lihat alurnya. Kemudian di sebelah debitnya berarti ada akun yaitu FC receivable from exchange dealer atau foreign currency receivable from exchange dealer. Untuk nilainya teman-teman tinggal lihat tabel dari spot rate sama forward rate-nya. Berarti sekarang kita fokus ke Malaysia Ringgit per tanggal 10 Desember. Karena dipakai forward, maka saya tandain dulu nih untuk yang spot rate sama forward-nya.
Untuk yang spot rate-nya berarti teman-teman tinggal kalikan aja. Berarti 3,488,06 teman-teman kalikan dengan nilai faktornya, di mana nilai faktornya sebesar 275.000. Berarti 275 teman-teman kalikan dengan 3,488,06. Oke. Nah, berarti tinggal accounts payable-nya tinggal mengikuti aja. Lalu untuk nilai transaksi dari forward-nya, itu teman-teman tinggal kalikan aja nih nilai yang ada di kolom forward rate-nya. Di mana teman-teman kalikan 275.000, teman-teman akan kalikan dengan 275.000 yang merupakan nilai dari transaksi dalam Malaysia Ringgit-nya. Kemudian untuk nilai FC receivable-nya, teman-teman tinggal mengikuti saja dari RP payable to excess dealer-nya. Lalu karena dia bilang ada janji untuk bayar tanggal 5 Januari, berarti kita kasih keterangan dulu nih. Dilunasi pada 5 Januari. Lanjut, kita ke transaksi berikutnya, transaksi tanggal 21 dulu ya. Tadi kan ada tanggal 24, berarti tanggal 21 dulu nih. Untuk tanggal 21, si PT Paulin ini melakukan ekspor kepada PT Medellin yang ada di Singapura. Nilai penjualan sebesar 77.000 Singapura dollar dan akan dilunasi pada 10 Januari 2021. Oke, berarti kita buat dulu 21 Desember 2020. Nah, karena dia melakukan ekspor, berarti kita catat dulu ya jurnal terkait dengan ekspornya. Lalu kalau teman-teman lihat keterangan soal, dia bilang si Singapura dolar ini ada forward contract. Berarti kita bakal buat juga jurnal terkait dengan forward contract-nya. Jurnal pertama berarti teman-teman tinggal masukin aja account receivable pada sales revenue. Lalu jurnal kedua, ya untuk jurnal kedua teman-teman lihat nih untuk alur transaksi impor. Di mana kalau impor ekspor. Di mana kalau ekspor itu kita bakal terima duit dulu, duit dalam bentuk foreign currency, kemudian foreign currency ini kita tukerin. Maka ada foreign currency payable to exchange dealer-nya. Dan di sebelah debitnya itu ada RP receivable from exchange dealer-nya. Oke. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti sekarang kita tanggal 21 dan itu Singapura dolar. Ya, tanggal 21 dan itu Singapura dolar. Maka kita tandain dulu nih karena ada forward-nya juga. Oke. Nah, untuk nilai jurnal yang pertama terkait dengan pengakuan penjualannya, berarti kita akan lihat berarti 10.606,52 itu bakal kita kalikan dengan nilai transaksi dalam bentuk dolar Singapurnya, yaitu sebesar 77.000. Berarti 77.000 kita akan kalikan dengan 606,52. Sehingga akan dapat nilai sebesar 816.702.040 rupiah. Dan untuk nilai sales revenue-nya itu tinggal mengikuti aja. Lalu untuk nilai forward-nya lakukan hal yang sama, cuman untuk yang nilainya itu teman-teman ambil dari yang forward-nya. Di mana untuk yang forward-nya itu adalah 10.405,76. Kita akan kalikan dengan 77.000. Dapat nilai transaksinya ada untuk forward-nya sebesar 801.243.520. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk yang transaksi berikutnya, yaitu di mana sebelum saya lanjut ini ada keterangan bahwa dia akan lunasi pada 10 Januari. Berarti saya tandain dulu. Lalu udah nggak ada transaksi lagi, tapi kita cek nih. Tadi kan kita udah kasih keterangan ya. Yang pertama itu ada pembayaran tanggal 24 Desember. Berarti kita akan mulai dulu dari tanggal 24 Desembernya. Berarti masukin tanggal 24 Desember. 24 Desember ini terkait dengan transaksi pelunasan ya. Pelunasan piutang dari PT Yolanyol yang ada di Thailand. Maka kalau teman-teman lihat lagi tadi di tanggal 2 Desember dia tidak ada forward ya. Berarti tidak ada forward untuk transaksi ini. Maka teman-teman cukup bikin jurnal penyesuaian sebelum sebelum transaksi pembayaran teman-teman adjust dulu nilai AR-nya ya. Teman-teman adjust nilai AR-nya. Nah, kalau teman-teman lihat berarti sekarang kita di tanggal 24 Desember ya. Kita di tanggal 24 Desember. Ya, saya kasih warna dulu. Kita di tanggal 24 Desember. Oke. Nah, sekarang sebelum kita buat adjustment untuk account receivable-nya, kita lihat dulu ya, dia gain atau loss ya. Kita harus lihat dulu dia gain atau loss. Pada saat tanggal 2 Desember ya, nilai piutang ya, ini kan kita perspektifnya sebagai penjual ya. Nilai piutang saya itu 466,85 teman-teman.
Lalu setelah berjalannya waktu sampai tanggal 24 Desember ternyata nilai piutang saya itu menjadi 471,72. Artinya saya mengalami kenaikan ya teman-teman ya, ada kenaikan nilai. Maka untuk transaksi tanggal 24 Desember ini kita akan klasifikasikan sebagai transaction gain ya, karena nilai piutangnya itu meningkat dari yang sebelumnya. Ya. Maka jurnalnya adalah account receivable pada transaction gain. Untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal kurangin aja nih ya. Berarti 471 teman-teman kurangin dengan rate sebelumnya yaitu 466,85 dan jangan lupa dikalikan dengan nilai transaksi dalam BAT-nya yaitu sebesar 1.500.000. Makanya di sini saya masuknya 1.500.000. Dapat nilai transaction gain-nya adalah sebesar 7.305.000. Untuk nilai AR-nya tinggal mengikuti aja. Dan karena ini tidak ada forward, maka kita langsung buat transaksi pelunasannya. Ya, kita nggak ada forward nih, berarti sudah selesai untuk adjustment-nya. Sekarang kita buat jurnal pelunasannya. Nah, jurnal pelunasannya adalah investment in foreign currency, ya, investment in foreign currency pada account receivable, ya, investment sama cash pada investment in foreign currency. Kenapa jurnalnya bisa kayak gini? Lagi-lagi kita lihat lagi alur transaksinya, di mana pada saat kita melakukan ekspor, si PT dari luar negeri itu bakal bayar mata uang asing nih ke perusahaan kita. Nah, makanya ada di debit investment in FC, kemudian investment in FC ini akan kita kreditkan dengan account receivable-nya. Lalu setelah kita terima dan AR-nya sudah kita hapus, maka nanti kita bakal tukar nih ke exchange dealer. Kita bakal tukar ke exchange dealer, makanya ada investment in FC di kredit dan kita bakal terima sejumlah cash dari si exchange dealer-nya. Untuk nilainya sebenarnya gampang ya. Untuk nilai AR-nya itu teman-teman tinggal lihat aja semua transaksi terkait dengan si PT Yolanyol ini, di mana dia di tanggal 2 Desember sama penyesuaian sebelumnya, tepat sebelum kita melunasi. Ya, karena ini debit dengan debit berarti nilai AR-nya bakal ditambah. Ya, 700.275 ditambah dengan 7.305, maka dapat nilainya sebesar 700.580.000. Dan kemudian untuk nilai investment FC-nya mengikuti. Dan untuk nilai cash sama investment in FC di jurnal kedua itu juga bakal sama teman-teman nilainya, itu tinggal mengikuti aja. Oke, sekarang untuk transaksi berikutnya itu ada di tanggal 5 Januari sama di tanggal 10 Januari. Tapi di soal dia bilang bahwa tutup buku perusahaan atau PT Pauline ini per 31 Desember, maka kita bakal buat adjustment per tanggal 31 Desember. Di mana per 31 Desember ya, di sini teman-teman lihat ada masih tersisa 2 transaksi ya. Masih tersisa 2 transaksi dari PT Marcella sama PT Medellin ya. Maka kita bakal buat adjustment dulu nih untuk yang mata uang Malaysia sama mata uang Singapurnya. Oke. Sekarang untuk penyesuaian berarti sekarang kita di tanggal 31 Desember. Pertama-tama seperti biasa ya, kita bakal adjust dulu nilai dari si payable ya. Kenapa payable? Karena kita mulai dulu dari transaksi dari si PT yang Malaysia tadi, yang PT Marcella. Ya. Nah, kita akan adjust dulu untuk nilai accounts payable-nya. Jadi kita sekarang lihat tabelnya ya. Kita sekarang lihat tabelnya. Oke, ini saya tandain dulu. Sekarang kita perspektifnya sebagai pembeli atau yang punya utang. Jadi pada awalnya saya punya utang itu dinilai 348,06. Jadi awalnya saya punya nilai seperti ini. Kemudian berjalannya waktu utang saya menjadi 3473,02. Artinya ada penurunan ya teman-teman ya, ada penurunan nilai. Di mana yang seharusnya saya bayar 3488 tiba-tiba jadi 3473, artinya ada transaction gain. Nah, transaction gain berarti di sebelah debitnya itu ada accounts payable. Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal selisihin aja. Di mana 3473,02 diselisihkan dengan 3488,06 ya. Kemudian dikalikan dengan 275.000 sesuai dengan nilai transaksi dalam ringgitnya. Maka teman-teman akan dapat nilai sebesar 4.136.000 untuk transaction gain-nya. Kemudian karena
transaksi dalam ringgit dan dolar itu ada forward kontraknya, yang ada forward kontraknya, maka kita akan buat penyesuaian juga nih untuk forward kontraknya. Di mana untuk ketentuannya adalah kalau misalkan dia impor ya, yang di-adjust itu adalah foreign currency receivable ya. Nah, maka kita akan adjust dulu untuk foreign currency receivable-nya. Kita lihat dulu nih. Awalnya saya kunci nilai ya. Ini kita pakai logika lagi. Kita dari perspektif pembeli dan kita kunci utang ya. Kita kunci utang kita itu di 3453,04. Ya, jadi saya harusnya bayarnya segini nih ya. Saya bayarnya segini. Tapi setelah berjalannya waktu ya, ternyata nilai kalau misalkan saya kunci ya, di tanggal 31 Desember itu nilai utang saya menjadi 3444,70. Artinya ada kenaikan ya teman-teman ya, kalau misalkan saya kunci nilainya, nilai utang saya bakal naik ya, kalau saya nggak kunci. Artinya dengan saya mengunci di tanggal 10 Desember itu keputusan yang tepat ya teman-teman ya, itu keputusan yang tepat sehingga untuk jurnalnya adalah sekarang kan kita kuncinya di 3453,04. Kemudian nilai utangnya tuh tiba-tiba turun nih kalau misalkan kita adjust ya. Kalau dia turun jadi 344,70. Artinya saya harus bayar lebih gede teman-teman ya. Saya harus bayar lebih gede karena ini perspektifnya sebagai pembeli. Saya harus bayar lebih gede karena saya kunci di awal sehingga kita akan mengklasifikasikan ini sebagai transaction loss ya. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya teman-teman tinggal selesaiin aja nih, berarti 3453 kita kurangin dengan 344,70. Kemudian dikalikan dengan nilai transaksi dalam Malaysia Ringgitnya sebesar 275.000. Maka teman-teman akan dapat nilai sebesar 2.293.500. Kemudian untuk nilai foreign currency receivable itu teman-teman tinggal mengikuti aja. Lalu setelah itu teman-teman akan buat lagi nih penyesuaian untuk yang PT yang lainnya. Di mana tadi kan kita masih ada 2 PT ya, PT Marcella sama PT Medellin ya, Nah, untuk PT Medellin kita akan adjust juga di tanggal 31 Desember. Di mana pertama-tama kita akan adjust dulu untuk nilai si account receivable-nya karena di sini kita mengekspor, artinya kita menjual. Sekarang kita lihat tabelnya di mana di mana pada saat tanggal 21 Desember ya nilai piutang saya itu awalnya adalah 10.606,52. Kemudian di tanggal 31 Desember ternyata piutang saya menjadi 10.698,51. Artinya saya mengalami keuntungan ya teman-teman ya, karena yang seharusnya saya terima tuh 10.606 tapi tiba-tiba menjadi 10.698. Artinya ada gain. Maka transaksinya kita akan sebut sebagai account receivable pada transaction gain. Untuk nilai gainnya gimana? Untuk nilai gainnya berarti tinggal kita selesaiin aja nih. Berarti 10.698,51 itu kita kurangin dengan 77.000 yang merupakan nilai transaksi dalam Singapura dolarnya. Ya, sehingga teman-teman akan mendapatkan nilai sebesar 7.083.230.000. Lanjut. Kemudian karena Singapura dolar ini juga pakai forward contract, maka kita juga harus adjust nih forward contract-nya. Di mana kalau misalkan dia ekspor ya, berarti yang kita bakal adjust adalah terkait dengan FC payable-nya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya logikanya ya. Kita pakai logika lagi. Di sini kita perspektifnya sebagai penjual ya. Saya kunci nilai piutang saya itu di 10.405,76. Awalnya saya kunci di sini nih nilainya nih. Ya, jadi seharusnya saya terima sebesar 10.405,76. Tapi kalau saya kunci nilainya di 31 Desember itu ternyata nilainya menjadi 10.768,82. Artinya seharusnya saya bisa terima lebih gede ya teman-teman ya. Saya harusnya bisa terima lebih gede nih kalau misalkan saya kuncinya belakangan. Artinya karena kita terima nilainya lebih kecil kalau misalkan karena kita
kunci di awal, maka kita akan mengklasifikasikannya sebagai transaction loss pada FC payable. Ya. Nah, untuk nilainya, untuk transaction loss-nya berarti tinggal kita selisihin aja. Berarti 10.768 dikurangin dengan 10.405,76. Sehingga kita bakal dapat nilai sebesar 27.955.620.000. Oke, kita udah selesai untuk adjustment-nya, ya, karena yang cuma 2 PT doang, berarti kita adjust cuma 2. Lalu kita bakal lanjut untuk tanggal pelunasan, ya, karena tanggal berikutnya adalah sisa tanggal 5 sama tanggal 10. Untuk tanggal 5 ini transaksi terkait dengan pelunasan utang dari PT Marcella yang ada di Malaysia. Maka pertama-tama seperti biasa kita akan adjust dulu, ya. Kita bakal adjust dulu nilai ininya, nilai payable-nya, ya. Nah, maka teman-teman lihat spot rate tanggal 5, ya. Spot rate tanggal 5, ya. Spot rate tanggal 5 sama spot rate di tanggal 31 Desember, di mana tanggal 31 Desember itu merupakan transaksi terakhir, ya, transaksi terakhir terkait dengan si mata uang ringgit ini. Oke. Nah, kita lihat, kita perspektifnya sebagai pembeli. Di tanggal 31 Desember kita udah update, ya, nilai utang saya itu sebesar 3473,02. Ternyata di tanggal 5 Januari, ya, di tanggal 5 Januari nilai utang saya itu menjadi 3465,61. Artinya nilai utang saya lagi-lagi mengalami penurunan, ya, teman-teman, ya. Nilai utang saya mengalami penurunan lagi. Maka kita bakal mengklasifikasikan transaksi ini sebagai transaction gain, ya, karena nilai accounts payable kita berkurang lagi nih, ya. Jadi jurnalnya accounts payable pada transaction gain. Untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal selisihin aja nih spot rate di tanggal 5 Januari dengan spot rate di tanggal 31 Desember, kemudian dikalikan dengan nilai transaksinya, yaitu sebesar 275.000. Sehingga teman-teman bakal mendapatkan nilai sebesar 2.037.750. Oke. Lalu jurnal yang kedua adalah kita bakal melakukan adjustment terkait dengan forward-nya, karena sama kayak tanggal 31 Desember tadi, semua transaksi yang menggunakan ringgit itu bakal kita buat jurnal adjustment-nya. Di mana kalau untuk jurnal adjustment terkait dengan forward di tanggal pelunasan, ya, forward di tanggal pelunasan, itu kita jangan bandingin forward dengan forward-nya, ya. Itu salah konsepnya. Tapi kita bandingkan antara forward dengan spot rate-nya, karena istilahnya kan tanggal terakhirnya, ya, di tanggal 5 Januari, berarti kita jangan bandingin lagi dengan forward-nya, kita langsung bandingin dengan spot rate di hari yang bersangkutan. Oke. Nah, berarti yang kita bandingin ini sama ini. Sekarang kita punya apa? Saya kunci utang saya, ya. Saya kunci utang saya di nilai sebesar 344,70, ya. Ini saya kuncinya di sini nih nilainya nih. Saya kuncinya segini. Artinya saya bakal bayarnya sekitar segini. Nah, ternyata di tanggal 5 Januarinya, ya, di tanggal 5 Januari ternyata nilai tukar itu menjadi 465,61. Artinya yang saya bayarkan segini, ya, Yang saya bayarkan 344,70, ya. Kalau misalkan saya tidak mengunci nilainya, nggak saya forward, saya bakal bayar sebesar 465, ya. Saya bakal bayar sebesar 465 kalau misalkan saya nggak kunci. Artinya kita bisa bayar lebih kecil, ya, teman-teman, nilainya. Kita bisa bayar nilai yang lebih kecil, ya. Maka karena kita bisa membayar dengan nilai lebih kecil dan kita dari perspektif pembeli, maka ini akan kita sebut sebagai transaction gain. Dan di sebelah debitnya itu ada foreign currency receivable from exchange dealer. Untuk nilainya berarti teman-teman tinggal kurangin aja, ya. Berarti forward kita kurangin dengan apa? Nilai spot kita kurangi dengan forwardnya, kemudian kita kalikan dengan 275. Sehingga dapat nilai gainnya adalah sebesar 5.750.250. Oke. Lanjut, berikutnya kita bakal membuat jurnal pelunasan. Jadi setelah adjustment baru kita buat jurnal pelunasannya. Untuk pelunasan, di sini saya langsung buka aja jurnalnya. Pertama-tama di sebelah debit itu ada RP payable to exchange dealer. Kemudian di debit lagi ada investment in foreign currency.
Lalu ada foreign currency receivable or exchange dealer, ada cash. Oke. Nah, untuk RP payable to exchange dealer itu nilainya langsung fix ya. Untuk RP payable to exchange dealer nilainya langsung kita ambil dari transaksi pas dia timbul purchase-nya, yaitu ada di tanggal 10 Desember. Berarti nilainya adalah sebesar 949.586.000. Lalu berikutnya kita masuk ke foreign currency receivable from exchange dealer. Ya. Nah, kita kan tadi sempat melakukan adjustment di tanggal 31 Desember sama di tanggal pelunasannya. Berarti kita bakal lihat ya, di tanggal pembelian, ya, di tanggal terjadi purchase-nya, jadi 949.586, kita akan kurangin, ya, kita bakal kurangin dengan FJ receivable-nya, yang di tanggal 31 Desember, kemudian kita tambahin lagi di transaksi penyesuaian tepat sebelum pelunasan ini dilakukan, ya, di tanggal 5 Januarinya. Sehingga kita bakal dapat nilai sebesar 953.042.750. Nah, untuk nilai investment in foreign currency itu tinggal mengikuti nilai foreign currency receivable-nya. Dan untuk nilai cash-nya itu tinggal mengikuti nilai rupiah payable to exchange dealer-nya. Lanjut, setelah kita melakukan pelunasan, terakhir adalah kita buat jurnal terkait dengan penghapusan si accounts payable-nya. Untuk penghapusan si accounts payable itu jurnalnya adalah accounts payable pada investment in foreign currency. Ya. Nah, untuk investment in foreign currency kita tinggal ambil dari jurnal yang sebelumnya. Ya. Nah, ini kalau misalkan kalian mau cara cepat dan udah yakin pasti benar ya, harusnya antara accounts payable dengan investment in foreign currency ini sama nilainya ya. Kalau mau ngecek, nilainya pasti sama sebesar 953.042.750. Itu pasti sama kalau misalkan teman-teman udah pede benar nih, udah yakin benar ngerjainnya. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu atau mau ngecek deh ibaratnya, berarti untuk nilai accounts payable-nya kita sama kayak FC receivable tadi, di mana kita akan tracing dari awal, ya, dari awal purchase-nya terjadi di tanggal 10 Desember, kemudian di tanggal 31 Desember itu ada gain, berarti accounts payable-nya bakal kita kurangin, dan tepat sebelum pelunasan di tanggal 5 Januari, ya, yang di AJP-nya tadi, ada pengurangan juga nilai accounts payable-nya, ya, sehingga nilainya menjadi 953.042.750. Intinya, teman-teman tinggal ikutin aja alur transaksi yang dimana semuanya itu ada accounts payable-nya dan terkait dengan transaksi perusahaan tersebut. Oke. Nah, terakhir berarti kita masuk untuk yang transaksi tanggal 21 Desember ya, di mana pelunasannya tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari. Tanggal 10 Januari berarti kita seperti biasa bakal adjust dulu untuk nilai receivable karena di sini kita menjual barang. Nah, sekarang berarti teman-teman lihat lagi untuk tanggal 10 Januari. Ini saya tandain, kita lihat berarti spot rate-nya saja ya, karena ini udah tanggal pelunasan. Kita nggak perlu lagi lihat nilai forward-nya. Sekarang kita lihat dari tanggal yang paling up to date yaitu 10.698,51. Ya. Jadi nilai piutang saya ya, itu sebesar 10.698,51. Oke. Nah, kemudian di tanggal 10 Januari itu tiba-tiba nilai piutang saya menjadi 10.252,65. Artinya turun ya teman-teman ya. Yang saya awalnya bisa terima sebesar sekian, tapi tiba-tiba turun menjadi 10.252. Artinya untuk transaksi pertama ini masuk ke transaction loss pada account receivable. Karena kita terima nilainya itu lebih kecil, karena ini perspektifnya sebagai penjual. Nah, untuk nilainya gimana? Untuk nilainya berarti tinggal kita selisihin aja. Tinggal kita selisihin spot rate di tanggal 10 Januari dengan spot rate di tanggal 31 Desember. Kemudian kita kali dengan nilai transaksinya sebesar 77.000. Maka teman-teman akan dapat nilai untuk transaction loss-nya sebesar 34.331.220 rupiah. Oke. Lanjut, berikutnya kita akan adjust terkait dengan forward. Ya, sama kayak di adjustment di tanggal 31 Desember tadi, karena si dolar Singapura ini menggunakan forward contract. Untuk jurnalnya teman-teman lihat lagi nih nilainya ya, karena ini udah tanggal pelunasan, ya udah tanggal pelunasan, berarti kita bandingkan itu forward dengan spot rate-nya, ya forward yang terakhir dengan tanggal spot rate-nya. Oke,
saya kunci ya, kemarin saya kunci nilai AR saya di 10.768,62. Inilah yang bakal kita terima ya. Ini yang bakal kita terima cash-nya dari exchange dealer. Jadi nilai piutangnya sebesar 10.768,82 dari exchange dealer-nya. Kemudian kalau misalkan saya nggak kunci ya, kita mengikuti spot trade saja, saya hanya bakal menerima sebesar 10.252,65 ya. Berarti teman-teman bisa mengindikasikan ya bahwa ini termasuk ke dalam gain. Kenapa kita bisa terima? Ya, kenapa? Karena kita terima nilai piutangnya itu lebih gede karena kita kemarin sempat melakukan forward. Maka zona-nya adalah FC payable pada transaction gain. Nah, untuk gain-nya berarti kita tinggal kurangin aja nilai forward dengan nilai spot rate-nya, kemudian dikalikan dengan 77.000 yang merupakan nilai transaksinya. Maka dapat nilai transaction gain-nya sebesar 39.745.000. Oke, lanjut. Berikutnya kita bakal masuk ke jurnal pelunasannya ya, Nah, jurnalnya langsung saya buka aja. Di mana pertama-tama kita bakal buat jurnal investment in foreign currency pada akun receivable ya. Nah, untuk nilai investment in NC pada akun receivable ini ya, teman-teman tinggal melihat nilai AR-nya saja ya. Sama tadi kayak accounts payable-nya, kita tinggal lihat semua transaksi yang ada AR terkait dengan transaksi PT Medilink ini. Ya, berarti dari tanggal penjualan atau ekspornya. Kemudian di tanggal 31 Desember itu ada gain ya, berarti ini menambah AR-nya. Dan tepat ya di transaksi sebelum pelunasan ini tanggal 10 juga terkait adjustment tadi itu ada pengurangan nilai account receivable-nya. Sehingga teman-teman bakal dapat nilai AR di sebelah kredit sebesar Rp789.454.050. Dan untuk nilai investmentnya itu tinggal mengikuti saja. Kemudian untuk jurnal yang ini investment NFC sudah bisa kita masukin ya. Sebesar 789.454.050. Lalu untuk nilai FC payable-nya ya, karena yang di-adjust itu adalah FC payable, berarti kita ikutin alur transaksinya ya, ya. Di mana ini kita melihat nilai yang ada di transaksi pas ekspornya terjadi di 801.243.520. Oke. Kemudian untuk nilai RP receivable ya, RP receivable itu tinggal kita mengikuti nilai yang FC payable tadi. Lalu untuk nilai cash-nya, itu sebesar nilai investment in foreign currency-nya sebesar Rp789.454.050. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan review mengenai materi UAS dari mata kuliah akuntansi lanjutan 1 ya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan atau misalkan ada kesalahan penjelasan atau misalkan ada kata-kata yang berlepotan, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda. Sekian dan bye-bye.